Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan langsung bahas soal berkaitan projectile motions dan vector ya. Soal-soal ini boleh kalian download, ada di dalam link di kolom deskripsi. Soal ini adalah soal persiapan buat kalian yang mau ujian ya. Nah, kita akan langsung saja lihat soal yang nomor 2 ya. A ball rolls off the table with a horizontal velocity 1.2 meter per second. The ball takes 0.9 to reach the ground, bla bla bla. Nah, ada ya horizontal distance-nya seperti ini. Which of the following expressions could be used to determine the value of S in meter? Oke, kalau kita lihat di sini, S itu kan adalah horizontal ya. Horizontal distance. Nah, untuk yang horizontal ini nggak pengaruh sama gravity atau gravitations. Jadi sebenarnya gerakannya itu adalah distance equals velocity multiply with time ya. Gerakannya itu konstan ya, dianggap konstan karena area resistance-nya dianggap diabaikan. Nah, jadi seperti distance-nya speed 1,2, time-nya adalah 0,9. Jadi jawabannya adalah yang B ya, itu sudah betul ya, itu adalah jawabannya. Ya, nggak terlalu sulit ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 3 guys. Oke, ini nomor 3 ya. Untuk nomor 3, kita baca dulu. The diagram is taken from a multi-flash photograph of an object falling in a vertical plane. Select the option below that correctly describes the horizontal velocity and vertical velocity of the object. Nah, kamu bisa perhatikan ya. Untuk yang horizontal, kamu bacanya ke kanan nih ya. Kamu perhatikan. Ternyata semakin detik ya, anggap ya, semakin um, lama gitu ya, ternyata distance yang ditempuh semakin pendek. Kalau kamu lihat ya, nih misalnya detik pertama, detik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya, secara horizontal makin pendek. Itu berarti velocity-nya berkurang. Jadi velocity berkurang, horizontal velocity decreasing, ini benar ya, untuk yang A dan B. Bagaimana dengan vertikal? Kalian juga analisa vertikalnya. Oh, ternyata semakin, misalnya ini setiap satu satuan waktu ya, 1 detik. Nah, oke, ternyata distance-nya makin lama makin jauh. Itu berarti vertical velocity-nya pasti increasing karena makin lama distance yang ditempuh makin jauh. Jadi yang betul di sini jawabannya adalah yang A ya, guys. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 5. Ya, ini ada beberapa nomor itu saya skip, saya pisahkan karena topiknya itu bukan projectile ya. Jadi ada topik lain nanti yang mungkin kita akan bahas di video yang lain. Oke, nomor 5 ya. Ini the photograph shows a model of werewolf, ya, a Swiss engine, bla 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 bla. Kalian bisa baca. To operate this model, coins are placed in the basket and a small projectile is placed in the sling. When the basket is released, it falls quickly, swinging the lever arm and shooting the projectile from the sling. On one occasion, the mass of a coin placed, bla bla bla. Oke. Calculate the maximum amount of energy. Nah, untuk menghitung energi di sini, kalian boleh menggunakan potential energy ya, karena di sini ada ketinggiannya, vertical distance, dan mass-nya. Kalian masih ingat ya, MGH ya? Nah, M itu 0,51, gravity-nya saya pakai 9,81, height-nya jangan lupa dijadikan meter. Nah, di sini saya dapetin hasilnya adalah 0,3502 joule ya. Itu jawabannya. Berikutnya untuk yang B. Nah, an energy conversion calculation predicts a projectile speed 12 meter per second. The projectile observed is fly out of the sling at the angle 35 derajat to the horizontal ya. Resolve this, kita diminta nih vektor nih ya, vektor horizontal sama vertikalnya. Jadi anggapannya begini ya. Dia dilempar seperti ini projectile, ini 35 derajat ya. Jadi kalian harus uraikan yang mana yang Vx ya. Misalkan yang ini adalah Vx. Nah, berarti yang ke atas ini adalah Vy. Nah, kalian tahu ya rumusnya ya. Vx itu V cos theta, Vy adalah V sin theta. Nah, nanti kita akan coba ya. Berarti Vx itu 12 cos 35. Vy itu 12 sin 35. Di sini kalian boleh hitung kalkulator, nanti at the end, kalian akan dapetin jawabannya seperti ini ya. Ini sudah betul ya, the horizontal component. Oke, seperti ini ya. Oke, so far bagaimana? Kalian boleh pause video ini ya, kalau misalnya terlalu cepat. Jadi bisa ngikutin dengan speed kalian ya. Kita akan lanjut.
bagian berikutnya yaitu bagian 5 yang C. Nah, the predicted range is 21 meter. Nah, saya mau kasih tahu, range itu maksudnya jarak paling jauhnya, gitu ya. When measured, the range is found to be only 3 meter. Jadi, awalnya itu dia prediksi ini bakal jauh banget, yaitu 21 meter. Ternyata cuma 3 meter. Cuma 3 meter, kan kecil banget ya. Nah, dia bilang air resistance and frictions are possible reason. Nah, without further calculations, explain another reason why the projectile doesn't go as far as predicted. Nah, kenapa ya bisa jatuhnya tuh pendek banget gitu? Kenapa nih? Selain air resistance. Nah, kalian bisa lihat di sini ya jawabannya ya. Jadi penjelasannya di sini, it can be different from the predicted range is as if the actual angle is smaller than 35 derajat. Ya, jadi misalnya sudutnya itu tuh lebih besar atau lebih kecil dari 35 derajat. Imagine ya guys, kalau kamu tadi 35 derajat tuh prediksinya segini. Sekarang kalau kamu tinggi banget angle-nya ya, atau pendek banget, kan bisa jadi begini, ya, langsung jatuh. Atau tinggi sekali dia malah bentuknya begini, nanti jatuh. Jadi nggak sampai sejauh 21 meter. Itu juga bisa mengenai angle ya, kalian singgung ya. Jadi angle-nya itu bisa smaller atau bigger than 35 derajat. Nah, selain itu, another reason ya, ini yang tadi ya, ini bigger angle juga ya. Another reason for that might if the mass ya. Jadi kalau mass-nya lebih dari 0,51 itu mungkin akan efek juga ya ke gayanya gitu ya. Sekarang kita tahu ada formula seperti ini ya. Nah, jadi kalau mass-nya itu lebih besar dari 0,51 berarti ntar pengaruh ke acceleration-nya. Jadi akan lebih pendek seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya, itu soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, figure shows the path of a ball thrown horizontally, bla bla bla. Soal ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi, bagaimana cara untuk mendapatkan ya, use two label arrow, show on the figure ya, direction of velocity. Velocity itu direction-nya ke sini ya. Nah, ini ya, ini velocity-nya. Nah, acceleration. Acceleration ini yang dimaksud, kalau saya nangkep ya, acceleration gravity. Jadi arahnya ini ke bawah, seperti ini ya. Itu adalah acceleration gravity. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 7. Calculate the time taken. Jadi, from when the ball is thrown to when it first hits the ground. Jadi, kita menggunakan formula yang vertikal. Jadi, boleh pakai rumus ini, guys. Nah, H-nya itu 24 meter. Sorry, ya. H-nya itu 24. Ininya 0 karena dia from rest ya. Dia di sini speed-nya secara vertikal, dia itu 0 speed-nya mula-mula. Setengah, di sini saya menggunakan min 9,81 T kuadrat. Dan height-nya ini harusnya negatif ya. Beberapa guru mengasumsikan kalau dia arahnya ke bawah itu negatif. Itu berarti acuan di atasnya itu 0, ke bawah itu negatif 24. Maksudnya begitu. Nah, kalian tinggal hitung min 24 sama dengan min 4,905 T kuadrat. Nanti saya mendapatkan time-nya di sini itu adalah, ini sudah betul ya kalau nggak salah jawabnya, sekitar 2,2 ya. 2,2 second. Sesuai dengan yang di atas ini ya. Oke, itu jawaban yang 6B ya, guys. 6B, formulanya ini dan jawabannya 2,2. Kita lihat untuk yang 6C. The ball is hits the ground 38 meter from the base of the tower. Calculate the speed at which the ball is thrown. Nah, jadi 38 meter itu, kalau digambar itu yang ini, guys. 38 meter ya, ini 38 meter. Jadi distance yang horizontalnya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang C itu, saya tulis di sini aja. Speed itu bisa dicari menggunakan distance dibagi time. Distance-nya kan tadi 38 dan time-nya adalah 2,2. Jadi nanti didapat speed-nya itu adalah sekitar 17,27 ya, meter per second. Oke, ya. Semoga masih bisa ngikutin ya, dan kita akan masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 nih. Kayaknya terakhir nih ya. Oke, kalau nggak salah. The photograph shows a cyclist performing a jump. To produce the photograph, the camera shutter, bla bla bla. Oke. With reference to the photograph, describe the motions ya. The motions seperti ini jawabannya ya.
Jadi, as the cyclist is about to jump at the highest point, there is only horizontal velocity ya. Jadi cuma ada horizontal velocity ya. Jadi kalau kamu lagi ada mau lompat di cliff gitu ya, hanya ada horizontal velocity-nya, Vx-nya ya. Terus, whereas the cyclist starts to jump down and vertically velocity-nya increases. Seperti itu guys. Ya, karena di sini Vy-nya 0, nanti di sini sudah mulai ada Vy seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya yaitu soal 7B. Nah, ini dia. Soal nomor 7B. The path of the cyclist is shown. Jadi kurang lebih seperti ini ya. The cyclist takes off with a velocity bla 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 ada angle-nya ya 10 derajat ternyata ya, horizontal. The total time taken for the jump is 2.1 seconds. Calculate the vertical height. Nah, untuk menghitung calculate vertical height, kita lagi-lagi bisa hitung ya. Di sini saya anggap ini acuannya 0 meter, berarti kita anggap ini berapa nih ya. Jadi H VIT plus setengah GT kuadrat. Nah, H-nya itu kan yang dicari. VI, ingat, ini adalah rumus vertikal ya, yang sumbu Y. Berarti kamu harus urai. Di sini kan berarti ada Vx, ada Vy-nya. Nah, Vx sama Vy-nya itu, kita lihat ya, Vx itu kan V cos 10. Kita carinya butuhnya yang Vy. Nah, kita cari dulu nih angka Vy-nya. Ini 10,5 sin 10 ya. Nah, itu dimasukin ke sini. Itu adalah sebagai VI-nya. 10,5 sin 10. Time-nya itu berapa dia bilang? 2,1 ya. Jadi ini 2,1 masukin. Tambah setengah negatif 9,81, 2,1 square. Nah, di sini kalian boleh coba hitung. Saya udah dapetin pakai kalkulator 3,828 dikurang 21,63. Jadi height-nya di sini saya dapetin itu sekitar min 17,802. Atau artinya 17 meter di bawahnya ya. Karena itu acuannya negatif ke arah bawah, guys. Itu adalah jawaban yang bagian B. Nah, berikutnya ini yang C. Yang C ini ditanya adalah horizontal distance-nya. Nah, ini soal yang terakhirnya. Horizontal distance-nya itu berarti yang ini, guys. Yang ini ya. Nah, ini distance, sorry ya, agak-agak miring nih. Pentapnya error. Jadi, untuk menghitung distance ya, sebenarnya tinggal speed-nya kali time-nya. Tapi hati-hati, guys. Speed bukan langsung 10,5 ya. 10,5 itu tuh dia yang miring loh. Hati-hati ya. Itu yang miring. Tapi karena kita ngitung yang horizontal distance, kamu pakainya yang Vx. Jadi di sini 10,5 tadi yang pakai cos 10 kaliin time-nya yang 2,1. Begitu guys. Di sini jawabannya kalau di sini hasilnya adalah 21,72 meter ya guys. Oke. Ya, kurang lebih ya sama. Saya juga hitung kalkulator 21,72 meter. Oke. Bagaimana guys? Jika kalian punya pertanyaan, bisa drop di dalam kolom komentar atau langsung WA saya. Semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri untuk ujian tentang proyektil dan vektor ya. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih.